Tadi sepertinya videonya nggak ada suaranya ya, nggak tahu kenapa deh itu, salah salah kesalahan dari mana nggak ngerti saya. Jadi kemarin kan ada yang bertanya di FAQ atau frekuensi atau disebutnya question question answer ya kan, QA. Di QA itu bertanya, kok kripto data nggak ada informasinya katanya, apakah sudah update atau belum, apa bagaimana gitu kan. Jadi saya sudah menegaskan di sini bahwa dia sudah update karena sudah menggunakan sistem yang sama dengan cryptocurrency, yaitu menggunakan sistem HD wallet. HD wallet itu ibaratkan begini, dari ini kan hierarchical deterministic. Jadi begini, dicontohkan saja, ada bank ya kan. Ngulang lagi nih, jadi ada bank contohnya BCA, BRI dan sebagainya gitu kan. Itu berjalan di satu protokol atau di satu jaringan gitu. Nah, itu disebutnya hierarchical deterministic. Jadi mempermudah bank-bank itu saling transaksi. Jadi nggak ada pajak atau biaya, nggak ada pajak, nggak ada administrasi dan biaya-biaya sebagainya karena udah satu jaringan gitu kan. Nah, keuntungan seperti itu. Jadi mereka lebih dipermudahkan. Nah, di crypto data sendiri itu jadi seluruh data yang ada itu sudah terorganisasi. Jadi rapih gitu, disebutnya rapih ya kan. Contohnya adalah di beberapa perusahaan, di dua perusahaan itu, karena Gilang Dayaguna udah nggak ada lagi. Jadi ini jadinya ya, pembahasannya tadi hilang, nggak tahu kenapa suaranya hilang, nggak jelas, mendem apa tenggelam apa gimana nggak ngerti. Jadi kan di sistem itu kan dia ada sistem crypto data. Nah, crypto data sendiri sudah digunakan oleh PT Gilang Dayaguna. Tapi kalau untuk PT Taichi sendiri itu menyerupai PT Gilang Dayaguna dan digunakan sampai sekarang. Yang artinya blockchainnya kita sudah digunakan oleh mereka, begitu. Jadi di sini sudah kita lihat dan ini masuk ke klien dan sebagainya, masuk ke cold data dan modul platform, yaitu di Blockstream kita. Dan untuk yang satunya yaitu CV Azam Putra Komputino sendiri yang saya bekerja sekarang ini, itu Azam Web, Azam Decentralis itu di dalam Docker. Jadi dalam IoT, Telegram dan sebagainya, IoT Android sendiri sudah masuk ke dalam Kubernetes ya. Ini sudah di dalam satu Azam, masuk ke dalam masuk datanya di dalam Azam server. Azam server sendiri pun sudah menggunakan blockchain. Maksud saya gini, seluruh data yang ada di Azam itu untuk webnya aja ya, masih web, belum sampai ke invoice ya. Ntar kedepannya invoice dan data-data center, data-data yang ada di Azam Komputindo akan saya ubah menggunakan blockchain, jadi lebih dipermudah dan juga satu hal aman gitu. Nah, itu kedepannya itu semoga ya dipercepat ya, karena bosnya sendiri sedang sibuk ya kan, seperti itu ya. Jadi tunggu konfirmasi dengan bos. Kalau sudah siap, kita terbitkan, langsung koneksi langsung dengan Blockstream gitu kan. Ini mudah sekali. Coba lagi. maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi kan nah ini nih maksudnya. Aduh, kenapa ulang ya Allah. Itu nggak ada suaranya, nggak tahu yang pertama ya. Jadi setelah ini masuk ke Azam komputer, Azam CCTV, mau diklik sih nggak tahu karena saya masih mempelajari Androidnya. Dan di manakah letak desentralisasinya Azam? Ya bukan di sininya ya, bukan di galeri ya. Galeri karena saya masih berpikiran karena gambar itu berat, nggak usah, karena kalau yang dibutuhkan tuh adalah data. Jadi contohnya saya Apple ya kan, satu aja Apple. Oke, Apple harga sekian ya kan,
Seperti ini kan IoT-nya Azam ya, CCTV. Jadi di sini ada Azam CCTV, Gmail dan sebagainya, ada nomor HP-nya bos ya kan. Di sini kita lihat Azam ada decentralized by Mubdi kan, Mubdi DP. Jadi menggunakan DP ya kan. Dan juga dia memiliki hash. Nah, disinilah keunggulannya. Jadi jika kalian mengunjungi webnya dari Azam IoT sendiri, itu sekarang lagi 50% migrasinya, karena 50% yang untuk CCTV-nya belum termigrasi dengan baik karena kita masih bukan guncang sih ya, karena sedang ada perbaikan dengan laptopnya sedang ada perbaikan. Jadi kita tunggu aja ke depannya, karena beberapa kalau notebook seperti tidak bisa ya seperti itulah pokoknya. Kendala dari kitanya hanya kendala kecil saja gitu kan, setelah itu terbang lagi dan terupdatekan lagi gitu kan, seperti ini. Jadi kenapa para pakar IT yang web dan sebagainya, web termasuk ya, itu nggak bisa ambil ini loh, data ini nih, data yang ada di sini gitu. Wah, kok nggak bisa bang, nggak bisa diambil, ini nggak bisa di copy paste nih harganya. Gambarnya bisa memang kan dari internet, banyak lah gambar dari internet, tapi harga ini kok data MacBook Air-nya nggak bisa di copy paste gitu, maksudnya nggak bisa diambil nih gitu kan. Saya mau copy itu harus manual, nggak bisa copy paste angkanya ini nih. Nah, angkanya ini nggak bisa di copy paste bang, kenapa ya, kok di web nggak bisa juga, kekunci gitu. Nah, kekuncinya itu karena dia sudah punya hash. Untuk hash belajar di video sebelumnya ya, ada video sebelumnya. Nah, di situ belajar tentang blockchain, bukan hanya di cryptocurrency-nya aja levelnya, tapi di crypto datanya, big data loh gitu loh. Azam sendiri sudah besar, namanya sudah besar, dan dia menggunakan blockchain kami. Blockchain punya lokal, enggak ngambil keluar, ngapain gitu loh, ngapain jauh-jauh ke Amerika, ngapain, nggak usah. Alhamdulillah saya bisa gitu yang membuatnya gitu kan. Di sini untuk alamat office-nya ya kan. Untuk Azam CCTV sendiri ada di bos linknya ya, tapi yang saya belum update ini ya, maaf. Bentar lagi saya akan updatekan ya, tenang aja, sabar ya, sabar. Untuk Google Play-nya bersabar juga ya, tenang aja, pasti Azam ntar ada kok. Untuk Google Play-nya ini baru ini. Oke, selanjutnya tadi sampai mana ya? Gara-gara itu tadi tuh saya hilang. Oke, jadi kenapa tidak ada pemberitahuan bahwa tidak seperti cryptocurrency sudah update sekali gitu kan. Sebenarnya sama, karena di satu badan gitu loh. Kan di sini di wiki itu kalian bisa ngelihat sendiri bahwa di bawah sini, kita scroll sendiri di sini, bahwa Mubdi itu sudah mengalami PES 5 gitu loh. Nah, itu otomatis semua ekosistem itu kena semua, termasuk Arin yang menggunakan crypto data sekarang itu menggunakan. Nah, kedepannya kita akan ada perbaharuan lagi dari Arin, yang dimana dari punya hash sendiri akan memiliki core subhash. Core subhash itu ibaratnya dia memiliki kayak sistem kontrak yang ada di ETH, tapi dia menggunakan crypto data. Yang lain nggak pakai kontrak-kontrak, udah nggak usah itu. Ini aja khusus untuk crypto data saja, karena harus menggunakan sistem kontrak yang bisa mengetahui ini kepemilikannya adalah Azam CCTV. Terus pakai PT Taichi ya kan, PT Taichi juga itu, tapi dia forking dari punya Gilang. Sayang sekali Gilang menjual dengan harga, maaf saya nggak bisa nyebutin, tapi dia masih di angka ratusan. Seharusnya big data itu 1 miliar atau 2 miliar, bahkan bisa jadi puluhan juta USD, karena di luar negeri seperti itu standarisasinya.
termasuk Azam CCTV sendiri ini yang saya pegang, yang saya kerjakan sekarang, itu bisa, kalau misalkan ada namanya pelelangan teknologi, itu bisa miliaran, bahkan bisa puluhan juta USD dalam hitungan USD, karena teknologi blockchain sendiri itu sedang dicari sampai sekarang. Jadi harusnya bangga loh, maaf ya. Oke, kenapa? Oh iya, ada yang bertanya lagi nih tentang masalah Blockstream. Kok kami mengalami masalah? Waktu itu bermasalah karena apa? Karena serangan 45% itu 50%, dan itu mengalami pada rig juga. Ternyata karena waktu itu katanya dengan masalah kita mendukung Rusia ya kan, gitu-gitu sebagainya, kita kena serang gitu. Ya memang ada seperti itu karena serangannya ngacak kan kalau untuk DDoS ini. Nah, tapi satu hal itu hanya berlaku pada di daratan. Dan itu tidak berlaku pada satelitnya kita. Satelit Blockstreamnya kita itu tidak berlaku. Tidak kena serang. Maaf kalau ada yang ngomong kena serang, bohong, itu biarin aja. Hoax gitu. Jadi sebenarnya datanya Azam, datanya si Taichi, atau datanya cryptocurrency sendiri itu sudah di satelit, jadi nggak kena serang di data utama, di seedernya utama, di satelit pertama ya kan. Jadi diterima, masuk masternode. Nah, yang bermasalah waktu kena serang adalah yang di subchainnya ini. Nah, di subchainnya ini yang kena masalah, ini yang di ada subchain. Nah, ini yang kena masalah, jadi kalian terganggu. Tapi di sini tetap tersinkronisasikan. Jadi ketika ini udah normal, si subchainnya normal, sorry, klik gak apa-apa lah. Jadi sudah normal, subchainnya udah normal, maka datanya kalian bisa diambilkan, maksudnya bisa broadcastkan. Waktu itu Azam juga pernah kena, tapi itu guncangan aja, ibaratnya habis itu normal gitu, datanya sendiri nggak hilang gitu, kecuali gambar-gambar memang saya nggak simpen di blockchain. Tapi untuk data-data angka kayak datanya contoh tadi tuh Apple ya kan, Apple harganya berapa juta ya sekian, nah itu simpannya di Blockstream, jadinya nggak ada, dia nggak bisa diambil, dia nangis darah sampai ada yang nanyain, senior bahkan direktur sendiri, dia udah direktur tapi dia udah IT high classnya. Teman saya tuh dia high class dan dia adalah web lumayan terkenal lah namanya, dia deket sama Onowi Purbo lah ibaratnya. Itu teman saya sendiri itu sampai nanya, itu kok nggak bisa diambil itunya tuh datanya, padahal ini kayak saya yakin HTML doang nih, kata dia. Saya yakin HTML doang. Nah, HTML-nya kemana ya? Sudah di Blockstream, kata saya. Bengong dia, kok bisa ya? Ya, kata saya, jangan ini, kata saya. Yang waktu itu saya waktu kuliah yang ngajarin siapa gitu loh. Ya, bukannya saya yang sombong, tapi memang saya waktu itu ngajarin dia. Karena waktu itu dia masih buta namanya web, ya kan. Sekarang jadi master web, ya kan. Banyak sih yang ada yang seperti itu, dan dia alhamdulillah sih banyak yang tetap mereka sudah kaya raya gini, tapi mereka tetap enggak menyombongkan diri terhadap yang mengajarkan gitu, contohnya seperti itu. Jadi seperti teknologi. Untuk kalau di sini untuk kalian mau masuk surfing isinya ini, tapi kita nggak ngebahas ininya, tapi kita ngebahas tadi itu kan, bahwa Azam dan lain sebagainya, Azam dan juga PT Taichi Senkei itu sudah terupdatekan, jadi nggak ada keraguan gitu loh. Sekarang udah nggak ragu lagi kan pertanyaannya gitu. Tapi maaf banget di sini saya agak promosi dikit. Jadi bagi siapa yang mau CCTV ya silahkan, ntar saya kirim linknya. Saya punya juga mentannya, ntar saya kirim. Bagi siapa yang mau beli laptop murah di sini aja gitu. Tapi untuk CCTV saya belum update nih, makanya 50% tadi tuh saya bilang masih belum terpindahkan semua, ke migrasikan semua ke Blockstream gitu, belum semua gitu, maaf banget ya. Semoga doakan bulan ini atau bulan pertengahan bulan bisa ini, saya coba koneksikan dengan VPS
agar pengerjaannya saya di VPS dari koneksi dari notebook ke VPS, semoga bisa terjalin. Kalau masih tetap nggak bisa ya memang harus butuh suatu yang bagus ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Untuk ini gambar-gambar nggak ya, kalau yang gambar galeri ini nggak, karena saya nggak mau masukin ke seharusnya warga SDM Indonesia sudah bisa mumpuni buat blog stream sendiri gitu. Dan itu nggak gampang ternyata ya kan. Ya harus minimal belajar dari 2010. Aduh, dari awal pertama Bitcoin muncul kamu harus pelajarin core-nya dari pertama ya kan. Core-nya kamu kerjakan ya kan. Dulu masih CPP kecil ya tuh. Si itu dulu orang nganggap remeh, sekarang maaf sudah besar namanya. Gara-gara Bitcoin sudah besar namanya. Apalagi tambah Azam CCTV, Azam Putra Komodo atau Azam CCTV sendiri itu sudah menggunakan Blockstream. Blockstreamnya sendiri pun dibuat dari C gitu. Ya bangga lah bagi yang punya, bagi yang programmer yang dulu yang ada si jelek. Aduh maaf bos, kamu justru harus turun yang VB dan sebagainya, bukan big data lagi. Kamu big data masih di bawahnya Blockstream. Jadi sekarang itu maraknya Blockstream karena Blockstream itu sudah menggunakan satelit dan sudah terintegrasi dengan blockchainnya sendiri. Udah ada tim-tim dari Rusia. Ya maaf banget kalau ada yang orang Amerika dan merasa terkucilkan, maaf banget. Atau orang Indonesia, dia orang Amerika tadinya gitu tinggal di Indonesia, terus dia terkucilkan gara-gara omongan saya bahwa teknologi kenapa nggak pakai Amerika. Nggak, saya nggak percaya. Satu hal ya, ada deh pokoknya kenapa saya menggunakan Rusia itu karena keunggulan dan tidak ada malwarenya gitu loh di servernya. Ya maaf banget. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung, maaf ada yang, kalau ada yang tersinggung maaf banget. Kedepannya Azam akan berkembang ya kan, bukan hanya dalam hal di webnya saja yang tadi saya gambarkan, tapi akan menggunakan dari invoice ya kan, termasuk invoice, surat jalan atau dan sebagainya, atau untuk surat-surat lain yang berhubungan dengan angka-angka itu menggunakan sistem Blockstream. Pastinya saya akan selalu mendukung Azam CCTV jadi untuk maju lagi di lebih pesat. Kalau bisa ntar share nih, kan si bosnya ntar nonton nih. Nah, bosnya nonton, share nih teknologinya Azam loh, canggih gitu. Jadi bapak masih ragu dengan saya. Cie, aduh. Tapi maaf ya guys, saya kalau aduh masalah wanita itu yang sensitif, jangan diomongin masalah wanita, saya masih sensitif ya, maaf banget ya. Udah itu aja lah sepertinya untuk pembahasan ini. Saya buat remake remake video. Oke, itu aja lah untuk pembahasan kripto data dan pembahasan tadi Mas Mas Mikel ya kan, sama orang barat sih satu lagi, tapi beberapa orang barat yang bertanya gitu ya. Tapi
Di sini saya mau bahasa Indonesia aja lah ya. Ntar kalau ada yang mau translate ya bantu translate silakan ya. Tolong ada yang mau translate silakan. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Ini enggak saya monetize. Kalau misalnya ada yang merasa ngomong kok ada iklannya bang ya gitu kan, ntar saya coba nonaktif. Tapi kebanyakan kalau nonaktif itu kan harus dari laptop ya. Ntar saya coba menonaktifkan sistem monetis karena ini ilmu, bukan untuk berbangga-bangga seperti youtuber harus punya mobil dan sebagainya. Enggak, maaf, saya kalau untuk ilmu saya akan berbagi sukarela gitu loh. Karena ini adalah Indonesia, kita harus jaya untuk Indonesia. Indonesia jangan mau lemah gitu kan, maju terus Indonesia, tenang aja, saya dukung pasti. Untuk blog streamnya saya dukung karena lebih canggih gitu kan, lebih canggih nih dari sebelah. Hihi, udah itu aja lah. Selesai udah. Cut. Oke, udah itu aja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim selamat malam.